Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Elviani dari kelas reguler A PBSI 2021. NIM saya itu 2213111008. Di sini saya akan memberikan dua contoh media digital yang efektif dalam pembelajaran, terkhususnya pembelajaran anak SMA. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital merupakan proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, yaitu dikembangkan menjadi jaringan internet sebagai alat bantu guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Sekarang ini perkembangan dunia digital tidak lagi sekedar mempengaruhi, bahkan telah mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakatnya. Digitalisasi kehidupan yang semakin berkembang pesat kedepannya itulah yang mesti dibaca oleh dunia pendidikan, sehingga bisa membekali siswanya dengan kecakapan-kecakapan penting untuk menghadapi dunia yang mendatang. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital dalam membina karakter siswa itu ada beberapa poin. Poin pertama, mengembangkan kurikulum dengan pendekatan saintifik dan religius. Yang kedua itu ada poin mengembangkan atmosfer pembelajaran yang menantang. Maksudnya di sini adalah meningkatkan minat murid dalam pembelajaran. Yang ketiga itu adalah menuntun siswa belajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat maksud di sini adalah jika siswa belajar 6, 9, 12 tahun bahkan belasan tahun, ilmu yang didapatnya itu akan menjadi bekal baginya hingga akhir hayat. Yang keempat itu mengembangkan bahan ajar bermuatan kecerdasan ekologis. Dan yang kelima itu ada mengembangkan bahan ajar berwawasan pendidikan multikultural. Jadi di sini saya akan memberikan dua contoh media digital yang efektif bagi pelajar, terkhususnya anak SMA. Yang pertama itu saya menyarankan untuk media digital PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. PowerPoint adalah perangkat lunak komputer pengelola presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Software ini merupakan keluaran dari Microsoft Corporation bersama dengan paket Office lainnya. PowerPoint dikerjakan dalam halaman slide, tidak seperti Word yang berupa halaman maupun Excel yang seperti spreadsheet. Tampilan slide dari desain PowerPoint ini berguna untuk menampilkan data maupun dokumen yang nantinya akan dipresentasikan oleh para murid ataupun guru yang mengajar. PowerPoint ini berguna untuk media pengantar pembelajaran bagi guru, seperti data ataupun video-video pembelajaran bisa saja dituangkan ke PowerPoint tersebut. Jadi PowerPoint ini bukan hanya sebuah slide gitu, tapi juga bisa diubah menjadi sebuah dokumen maupun sebuah PDF gitu ya. Jadi pada umumnya membuat bahan presentasi dengan PowerPoint ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat terjadi karena PowerPoint memiliki berbagai macam fitur yang dapat membantu kita dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. PowerPoint merupakan software yang digunakan untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. PowerPoint ini juga bisa menarik minat siswa maupun menantang logis untuk melihat bagaimana gambaran-gambaran pada pembelajaran di slide tersebut. Yang kedua itu saya menyarankan media digital berupa e-learning. Nah, jika kita sudah mempelajari mempelajari PowerPoint, pastikan itu pengantar bahan ajar. Jadi setelah kita memberikan bahan ajar tersebut, pastinya kita akan memberikan soal kepada murid ataupun murid akan mengumpulkan soal tersebut. Nah, e-learning itu tugasnya seperti itu. E-learning adalah tempat memberikan soal-soal ataupun mengumpulkan soal. Di situ juga bisa membuat forum diskusi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai e-learning. E-learning merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik, secara khusus yaitu internet, sebagai sistem pembelajarannya. Secara umum, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik.
Dalam penerapannya, e-learning menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Secara umum, e-learning dilakukan menggunakan media berbasis internet dan website. Materi yang disajikan e-learning dapat berupa teks yang dibentuk dalam format dokumen, bentuk video pembelajaran, ataupun bentuk audio suara. Bahkan ada juga dalam bentuk streaming video di YouTube. Jadi e-learning itu banyak kegunaannya bagi guru maupun murid. Jadi setelah guru memberikan soal, murid mengerjakannya lalu bisa dikirimkan melalui e-learning, ataupun bisa membahas sajian-sajian yang dipaparkan guru menggunakan PowerPoint tadi, dan bisa membuka forum diskusi di dalam e-learning tersebut. Jadi begitulah kesimpulan dari media digital, kedua media digital itu dan manfaat-manfaatnya. Baik, hanya itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.